Shalom dan selamat hari Minggu. Burung tekukor sedang bernyanyi. Cakep. Ada ular yang masuk ke gua. Sungguh bersyukur pagi ini kakak bisa menyapa adik-adik semua. Ada Kak Audrey di sini, ada Kak Purwanti, dan nanti juga ada Kak Christine. Kalian semua apa kabar? Puji Tuhan, kiranya dalam keadaan apapun kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Nah, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus menjaga tubuh ini selalu sehat dan semangat. Oleh karena itu, adik-adik yang di rumah berdiri yuk dan ikutin gerakan kakak di depan. Siap-siap ya adik-adik. Puji Tuhan, sekarang kita sudah lebih semangat ya adik-adik. Kita bisa menari, menyanyi seperti tadi, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sadarilah setiap hembusan nafas kita adalah bukti cinta Tuhan atas hidup kita. Mari gunakan seluruh hidup kita untuk memuji namanya. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Masih tetap berdiri, mari kita menyanyi Pujilah Tuhanku di medley dengan memuji Tuhan selalu. Silakan duduk adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang layak kami sembah dan tinggikan di muka bumi ini. Kami telah siap mengikuti ibadah online pada hari ini ya Tuhan.
Layakkanlah dan mampukanlah kami, agar ketika kami mengikuti ibadah online ini, tidak hanya menjadi sekedar rutinitas kami biasa, tapi sungguh-sungguh membuat hati kami semakin tertanam dan berbuah sehingga memiliki karakter-karakter Engkau di dalam diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Mari adik-adikku yang berbahagia, untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur buat perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang baik dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami dengar nanti tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah Minggu GKI Kuitang, apa kabarnya? Hari ini kakak senang sekali bisa kembali berbagi cerita firman Tuhan dengan kalian semua. Sebelum kita membaca Alkitab, kakak ada satu ilustrasi. Di suatu daerah ada satu keluarga kecil. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Namun anak laki-laki itu mengalami kelumpuhan karena sejak kecil ditemukan kelainan pada dia. Nah adik-adik, si anak laki-laki ini setiap hari harus menjalani terapi untuk kesembuhannya. Ayah dan ibunya terus berjuang untuk kesembuhan anak laki-laki tersebut. Adik-adik, setiap harinya ayah dan ibunya terus berdoa dan terus berjuang dan berusaha untuk kesembuhan dari anak laki-laki tersebut. Hingga suatu saat akhirnya kesembuhan yang dinanti-nantikan itu diterima oleh keluarga ini. Akhirnya anak laki-laki itu mengalami kesembuhan. Anak laki-laki itu bukan hanya mampu untuk berjalan, tapi juga mampu untuk berlari. Wah, luar biasa sekali ya pertolongan Tuhan untuk keluarga itu ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10 dengan tema Dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang temanya Dengan berdoa Tuhan menyembuhkan aku. Dan bacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Petrus menyembuhkan orang lumpuh.
pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang dengan apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik, kakak punya satu video yang dapat menggambarkan bacaan Alkitab kita hari ini. Yuk kita lihat bersama-sama videonya. Komik Alkitab Anak. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan. Setiap pagi, ada seorang yang kakinya lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Dia duduk di pintu gerbang bait Allah untuk minta sedekah kepada orang lewat. Pada sore hari, Petrus dan Yohanes pergi naik ke bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah. Pengemis itu mengharapkan sesuatu, tapi Petrus berkata dia tidak punya emas dan perak. Lalu Petrus berkata bahwa apa yang dia punya akan diberikan kepadanya. Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu orang lumpuh itu bisa berdiri dan kedua kakinya menjadi sembuh. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat. Pengemis itu sangat bersukacita dan memuji-muji Allah. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Semua orang di bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat Allah terjadi. Dari video yang kita saksikan tadi, kita melihat bagaimana Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh dengan nama Yesus. Di situ kita dapat melihat bahwa nama Yesus memiliki kuasa yang besar untuk menyembuhkan
dan sebagainya. Apabila saat ini adik-adik dalam keadaan sakit atau mungkin sedang merasa kecewa dengan sesuatu hal atau apapun keadaan adik-adik, tetaplah berdoa, minta pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menghibur yang mungkin sedang kecewa atau bersedih, dan pastinya selalu memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, adik-adik, selain untuk diri kita sendiri juga, kita bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita, mungkin teman-teman kita, atau mungkin tetangga kita, atau juga bisa saudara kita yang sedang sakit atau mungkin sedang dalam masalah. Kita juga bisa mendoakan mereka. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk menguatkan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Adik-adik, jangan lupa ya selalu berdoa kepada Tuhan, karena percayalah Tuhan yang akan memulihkan hidup kita semua. Amin. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, Kakak berharap adik-adik semua juga bisa melakukannya ya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa menerapkan firman Tuhan kita hari ini ke dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mampu menyembuhkan dan menolong setiap orang. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami juga untuk selalu memohon dan berdoa kepada Tuhan apapun keadaan yang kami alami dalam hidup ini, sehingga hidup kami tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk tekun berdoa dan mau mendoakan orang lain. Mari adik-adik, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, emas perak ku tak punya. Adik-adik, hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 14. Mari kita buka bersama-sama Alkitabnya. Oke, jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita menghafal bersama-sama ya adik-adik. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, sekarang waktunya kita membuat aktivitas ya adik-adik. Kita akan membuat aktivitas seperti contoh kakak ini. Nah, bahan dan alatnya 2 buah kertas karton warnanya bebas, lalu 2 buah sumpit, 1 buah kancing cepret, lem kertas, pensil warna, spidol, dan gunting. Cara membuatnya, buat terlebih dahulu gambar orang sebanyak 2, lalu diwarnain dan digunting. Lalu kita membuat tandu dengan menggunakan kertas karton. Nah,
kertas kartonnya diukur sepanjang 5 cm seperti ini, lalu digaris dan adik-adik gunting ya. Lalu rekatkan 2 buah sumpit ini di sisi kiri dan kanan seperti ini. Lalu kemudian adik-adik gulung. Nah, menyerupai seperti ini deh. Nah, untuk gambar orangnya, gambar satu orang dibuat tiduran seperti ini, dan gambar satu orang lagi dibuat berdiri. Lalu direkatkan dengan menggunakan kancing cepret supaya bisa diputar-putar seperti ini. Nah, adik-adik, mudah kan? Apabila bahan-bahan yang tadi kakak sebutkan tidak tersedia di rumah adik-adik, silahkan menggunakan bahan dan alat yang ada di rumah ya, sesuai dengan kreativitas adik-adik. Demikian aktivitas pada hari ini. Semangat mengerjakannya! Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan menurut kerelaan hati kita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi anak-anak yang memberi dengan sukacita. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititip ke mama atau papa untuk diserahkan ke gereja. Kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kuberi Persembahan ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, berkenan dan kudus kepadamu. Engkau telah menebus dosa kami ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untukmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari lihat tanaman. Cakep. Tumbuh juga pohon pepaya. Cakep. Sebentar lagi ada pengumuman. Silakan didengar ya. Oke. Yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat, minta tolong ke mama atau papa untuk foto, kemudian dikirimkan ke WhatsApp grup orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Yang kedua, kita akan berjumpa lagi pada ibadah sekolah minggu online hari Minggu 13 Juni 2021. Tentunya di channel YouTube Sekolah Minggu GKI Kuitang. Adik-adik, milikilah tekad untuk selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa nama Yesus penuh dengan kuasa. Nama Yesus yang menyembuhkan, membangkitkan, menghibur, dan melindungi kita. Dengan berdiri, kita nyanyikan pujian Nama Yesus Sungguh Indah.
Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah online pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa memuliakan nama-Mu dalam setiap tingkah laku kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan lebih baik lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah skala minggu online pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa melakukan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi kegiatan di luar rumah. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.